Hanya itu merasakan sakit kepala, pusing itu hampir tiap hari. Di papa seperti apa sih sekarang Kak Wirda? Iya, jadi memang penyakit ini sebenarnya penyakit lama yang muncul lagi. Jadi waktu itu terakhir check up itu sekitar 2014. Keluhannya itu merasakan sakit kepala, pusing itu hampir tiap hari. Awalnya kita tuh semua menduga mungkin cuma salah makan, itu namanya kan juga usia juga, ada kolesterol dan lain-lain gitu. Tapi kok makin lama makin ngebet gitu, dan ini tuh tiap hari gitu. Akhirnya karena takut kenapa-napa diarahkanlah ke rumah sakit tahun 2014. Waktu itu sempat dilakuin tindakan juga, dan alhamdulillah semenjak 2014 itu udah lama nggak muncul gitu ya, muncul sekali doang. Terus puncaknya itu ya tahun 2020 ini, beberapa minggu belakangan kemarin benar-benar sakit kepala tuh ngebet banget. Sempat lari ke apa tuh namanya, pengobatan alternatif ya, klinik-klinik kecil, tapi mungkin belum begitu signifikan perubahannya, sampai akhirnya dirujuk kembali ke rumah sakit buat di check up. Nah, kemarin kan pemberitaannya ada yang bilang, oh Ustadz di opname gitu kan, dirawat inap gitu. Enggak, sebetulnya ini baru rawat jalan doang. Nah, kita bakalan tunggu nih nanti sampai hari Selasa. Kalau udah membaik berarti udah selesai. Tapi kalau belum, dilanjutin lagi perawatannya gitu. Berarti sakitnya sakit apa Kak? Jadi sebenarnya pas 2014 itu pas ketika dicek kan di scan ya, di MRI gitu. Jadi kayak ada penyumbatan ya di leher sampai kepala. Jadi oksigen atau darahnya gitu terhambat. Cuman namanya apa, bahasa dokternya tuh kurang paham juga ya. Jadi karena ada aliran yang tersumbat itulah kenapa makanya kepalanya jadi pusing gitu. Mungkin kronologinya waktu yang terakhir dibawa ke rumah sakit, Ustadz ngeluh terus baru dibawa sama keluarga Kak gitu Kak Wirda? Iya, jadi memang sering banget ngeluh sakit kepala ya. Cuma kan lagi-lagi dugaan kita tuh paling salah makan lagi, kolesterol lagi, karena kan makannya juga sembarangan gitu loh, kayak durian apa segala macam tuh dimakan gitu. Paling kita ngingetin dimakan aja gitu. Tapi kok makin lama makin berasa, makin ngebet gitu. Akhirnya disuruh sama mama ke rumah sakit. Cuman karena memang mungkin protokol baru ya dari rumah sakit, jadi kita keluarga nggak bisa nganter bareng sih gitu. Jadi nggak tahu juga gimana di rumah sakit. Terakhir hasilnya dari rumah sakit berarti Kak Wirda tahu kah? Kalau hasilnya sih dugaan sementara masih penyakit yang lama. Cuman pas di check up semuanya tuh alhamdulillah sehat, jantung semua sehat gitu aja sih. Yang membuat Ustadz mungkin pertimbangannya untuk rawat jalan apa Kak? Ya, karena mungkin saking udah nggak kuat nahannya, karena kita kan sakit pusing sebentar aja tuh rasanya kayak udah kelingan banget ya. Apalagi ini tuh hampir tiap hari dan di jam-jam tertentu. Jadi mungkin kayak sekitar jam 4 sore tiba-tiba muncul gitu, dan kalau udah muncul tuh bener-bener pusingnya pusing banget gitu. Dihajar pakai obat pun kadang nggak mempan gitu loh. Nah, tapi kalau dihajar obat terus-terusan kan jadi nggak sehat juga kan. Akhirnya daripada kenapa-napa ya udahlah dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi pernah sampai kayak pingsan atau gimana Kak Ustadz saking Alhamdulillah, pusingnya? kalau pingsan sih enggak. Kita pun keluarga juga enggak gimana-gimana ya, maksudnya paniknya tuh nggak sampai kayak over panic gitu. Jadi mungkin kita lebih ke panik yang khawatir, panik yang mendoakan. Jadi paniknya dibawa doa aja gitu. Artinya sejauh ini mungkin kegiatan Ustadz dibatasi Kak, lagi dibatasi. Iya, kalau alhamdulillah papa itu kan tipe orang pekerja keras ya. Jadi beliau walaupun sakit gitu ya, tapi tetap aja gitu, tetap WhatsAppan, tetap japrian, tetap apa namanya, cek sana sini gitu. Makanya kemarin ada yang komen kayak, Ustadz kok sakit tapi IG-nya aktif banget gitu kan. Karena memang beliau tuh orangnya juga selain pekerja keras gitu ya, orangnya juga multitasking. Jadi sambil diapain sambil begini gitu, jadi semua bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Cuman memang kalau dibilang mengurangi pekerjaan, enggak ya, pekerja masih sama, volumenya masih sama, cuman hanya mengatur jamnya aja gitu, istirahatnya diutamakan gitu. Mungkin dakwah lagi nggak ngambil dulu sekarang Kak? Dakwah karena memang lagi covid juga ya, tetap lewat Zoom by online gitu, masih insya Allah nanti malam juga ngisi live gitu. Gitu. Mungkin sekarang Ustadz makannya lebih dikontrol, terus apa menu-menunya makan yang bisa dikonsumsi Ustadz Kak Wirda? Memang kalau misalnya makanan sendiri tuh sebenarnya makanannya nggak terlalu sembarangan banget. Cuma memang dari keluarga tuh kita bener-bener
kayak strict banget gitu loh, kayak bener-bener ngatur, papa nggak boleh ini, papa nggak boleh itu. Bahkan adik aku yang paling kecil tuh sekarang dia jadi polisi makanan. Jadi kalau papa udah mulai ngambil-ngambil durian, dia pasti datangin terus marah-marahin gitu, kayak papa nggak boleh makan durian, kalau nggak terpusing gitu. Kita lebih ke itu aja sih, makan, masak yang sekiranya bisa dimakan sama papa gitu. Cuman memang papa sering bilang gitu, harusnya tuh menjaga makan itu dari ketika kalian masih muda. Ini papa ngomong ke anak-anaknya gitu, kalau enggak nanti kayak papa jadinya nih berasa banget gitu kan, dan harus banyak olahraga, banyak gerak gitu. Nah problemnya papa juga mungkin salah satunya ya itu karena kurang olahraga juga gitu. Tapi suka nakal nggak kak kalau dikasih tau nggak boleh makan ini tapi papa makan? Ya kadang-kadang suka nakal, dikit aja kok gitu, tapi dikitnya tiba-tiba 4 biji gitu durian dimakan, kan habis itu langsung berasa lagi gitu. Ya memang kadang-kadang kita harus tega sih sama papa karena demi kesehatannya juga gitu. Sekarang check up ke rumah sakit berarti jadwalnya kapan aja kak? 3 hari sekali atau kapan? Kalau sekarang nih rutin selama seminggu full ya. Jadi hari terakhir tuh hari Selasa besok. Kita masih wait and see, pokoknya ketentuannya final hasil seperti apa di hari Selasa gitu. Katanya kan pernah ke alternatif juga kak. Apa aja sih kak alternatif yang pernah dicoba papa? Kalau setahu aku tuh memang papa waktu itu ke satu klinik lah ya, di BSD gitu ya. Terapi yang dijalanin itu terapi darah, jadi kayak aliran darahnya tuh dilancarin gitu. Karena kan yang dibilang ya ada penyumbatan segala macam itu dilancarin gitu aja. Apakah mungkin jalan keluarnya harus dioperasi atau semacam apa sih kak kalau itu? Nah itu yang dimaksudkan dengan wait and see di hari Selasa. Jadi kalau misalkan kondisinya ternyata belum membaik, berarti harus ada tindakan yang lebih besar yang harus dilakukan gitu. Selagi masih bisa diatasi, nggak ada tindakan besar sih gitu. Berarti sejauh ini yang dilakukan papa di rumah apa aja nih selama masih pengobatan rawat jalan? Yang dilakukan di rumah tetap sama seperti biasanya ya, tetap main sama anak-anaknya, kemudian istirahat, terutama lebih diperbanyak gitu ya, dan ngantor. Jadi di lantai 2 rumah kami itu papa punya ruangan sendiri, kantor sendiri, jadi lebih sering di sana meeting apa segala macam, mikirin konsep dan lain-lain gitu. Artinya masih aktif tanpa ada hambatan? Sangat aktif, karena beliau tuh walaupun sakit bukan tipe orang yang sakit tapi itu udah nggak ngapa-ngapain seharian tidur gitu, enggak. Jadi tetap produktif, jadi walaupun sakit tetap produktif gitu. Mungkin yang paling anak-anaknya bawelin ke papa tuh perihal apa sih kak? Kalau yang paling bawel banget itu soal makan, yang pasti makan sama olahraga gitu. Sampai sebetulnya kan di rumah kita punya fitness apa segala macam, tapi papa tuh mager gitu, ke fitnessnya tuh mager. Akhirnya kita paksa turunin itu treadmill, kita taruh di kamar gitu ya. Kemudian sepeda kita taruh di kamar supaya papa tuh udah nggak punya alasan lagi mager ke atas gitu kan, karena treadmill udah di samping kasur nih, jadi jangan ngomong lagi gitu, udah ada nih gitu. Tapi alhamdulillah sih papa sekarang udah sering treadmill, sering olahraga sepeda statis gitu. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan nggak ke pemirsa terkait Iya, ini? alhamdulillah sih kemarin kan ketika kita lihat gitu ya komen-komennya, banyak banget yang mendoakan, banyak banget yang masih perhatian, sayang, cinta, nanyain gitu ya. Apalagi teman-teman media juga pada nanya kabar gimana gitu ya. Jujur senang banget, kami senang banget karena alhamdulillah masih pada perhatian, masih sayang gitu ya. Terima kasih banget atas doa-doa dari teman-teman semua, dari teman-teman media juga. Mohon doanya mudah-mudahan cepat sembuh dan sembuh total, dan kita semua dijaga sama Allah dari segala wabah dan penyakit. Amin. Oke, sip.